Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Cahyawidiati dengan NIM 250210032. Prodi Pendidikan Islam Mana Usia Dini, mahasiswi Universitas Islam Negeri Araniri Banten. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya akan memaparkan pendapat saya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul tentang aliran filsafat pendidikan. Nah, sekaligus di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah filsafat pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Hilda Mazlina SPDI MPI. Sering nggak sih kita dengar pertanyaan-pertanyaan itu yang kayak misalnya apa sih makna pendidikan yang ideal itu dalam kehidupan manusia dan apa kaitannya dengan aliran filsafat pendidikan? Kemudian apa sih kasus nyata yang mencerminkan ketimpangan dalam pendidikan? Kemudian seperti apakah aliran filsafat pendidikan itu masih relevan di era digital dan kecerdasan buatan seperti AI saat ini. Nah, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, yang pertama, makna pendidikan yang ideal dalam kehidupan manusia. Menurut saya, pendidikan yang ideal itu adalah proses untuk membantu manusia dalam mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam dirinya, baik secara intelektual, moral, sosial, maupun keterampilan, supaya mampu untuk hidup mandiri dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kemudian pandangan saya ini sejalan dengan aliran pragmatisme, yaitu aliran yang dikembangkan oleh John Dewey. John Dewey ini berpendapat bahwasanya pendidikan itu bukan hanya menekankan pada materi saja, melainkan proses memperoleh pengalaman dan memecahkan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, menurut John Dewey ini, sekolah seharusnya menjadi miniatur bagi masyarakat dan menjadi tempat bagi siswa untuk belajar berpikir secara kritis dan juga untuk bekerja sama dan mengambil keputusan. Nah, oleh karena itu, pendidikan ideal tidak hanya berfokus pada nilai akademik saja, tetapi juga pada pembentukan karakter, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman. Nah, selanjutnya kisah ataupun kasus nyata yang sering terjadi, misalnya yang mencerminkan ketimpangan dalam pendidikan. Nah, jadi di sini saya mengambil salah satu contoh dalam kehidupan nyata, misalnya itu seperti kayak perbedaan akses internet antara siswa yang berada di kota dan siswa yang berada di pedesaan ataupun daerah terpencil. Nah, seperti misalnya ketika pembelajaran daring berlangsung. Nah, siswa yang berada di desa terpencil ataupun daerah-daerah terpencil, mereka akan mengalami kesulitan karena keterbatasan jaringan dan juga perangkat belajar yang kurang memadai serta kemampuan menggunakan teknologi yang kurang didapatkan. Nah, akibatnya mereka akan menjadi tertinggal dibandingkan dengan siswa yang memiliki fasilitas yang lengkap. Nah, jadi kasus ini dapat kita analisis melalui aliran filsafat rekonstruksionisme, yaitu aliran yang memandang bahwasanya pendidikan itu sebagai sarana untuk memperbaiki ketidakadilan sosial. Nah, jadi kasus ini dapat kita analisis melalui aliran filsafat rekonstruksionisme, yaitu aliran yang memandang bahwasanya pendidikan itu sebagai sarana untuk memperbaiki keadilan sosial. Nah, tokoh seperti Georgios Pauns menekankan bahwasanya sekolah harus berperan aktif dalam menciptakan perubahan sosial dan mengurangi kesenjangan. Nah, selain itu, aliran filsafat humanisme juga relevan untuk membantu kita dalam menganalisis kasus ini. Kenapa? Karena aliran ini menekankan pentingnya menghargai setiap individu dalam memenuhi kebutuhan peserta didik secara adil. Nah, tokoh seperti Abraham Maslow menjelaskan bahwasanya kebutuhan dasar termasuk rasa aman dan fasilitas belajar yang memadai harus terpenuhi agar seseorang dapat berkembang secara optimal. Nah, dengan demikian pemerintah, sekolah, masyarakat perlu bekerja sama dalam menyediakan akses pendidikan yang setara bagi semua peserta didik. Nah, kemudian relevansi filsafat pendidikan di era digital dan AI saat ini. Nah,
menurut saya filsafat pendidikan tetap sangat relevan di era digital dan kecerdasan buatan seperti AI saat ini. Memang teknologi seperti AI mampu memberikan informasi dengan cepat, tapi teknologi tidak dapat menggantikan fungsi pendidikan dalam membentuk nilai, etika, empati, dan kebijaksanaan. Nah, secara filosofis, filsafat pendidikan mampu membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apa itu tujuan pendidikan, apa guna kita belajar, dan juga bagaimana teknologi seharusnya digunakan. Pandangan ini sesuai dengan pemikiran ataupun pendapat milik Paulo Freire. Nah, ia ini menolak bahwasanya pendidikan yang hanya menjadikan peserta didik sebagai penerima informasi pasif saja. Nah, jadi Paulo Freire ini menekankan pentingnya membebaskan siswa untuk berpikir dan berpikir kritis terhadap realitas sosial. Nah, di era kecerdasan buatan ini seperti AI, peserta didik tidak lagi hanya membutuhkan kemampuan seperti menghafal, tetapi juga keterampilan berpikir kritis, literasi digital, kreativitas, dan kemampuan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Nah, dengan demikian, filsafat pendidikan justru semakin penting sebagai landasan etis dan moral agar perkembangan teknologi tetap berpusat pada manusia dan kemanusiaan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.